NKRI harga mati, Mandalika harga diri. There's something that won't let me forget the way that you move. You tattooed me with your lips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabatku tercinta JB Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke di seluruh pelosok tanah air. Mudah-mudahan semuanya sahabat dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusan dan dimurahkan rezekinya. Amin. Kembali mengudara sahabat di Pertamina Mandalika International Street Circuit yang dibangun di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini. Sirkuit yang mempunyai panjang 4,31 km ini kini hanya tinggal finishing saja demi menghadapi MotoGP di bulan Maret tanggal 20 tahun 2022 mendatang. Dari keseluruhan tikungan yang berjumlah 17, di bagian area run-off-nya ada yang masih belum dilakukan pengecatan, dan kali ini masih difokuskan untuk pengerjaan pembuatan lahan untuk parkir, baik parkir roda 2 maupun roda 4. Dan yang seperti kita lihat di sini adalah puncak dari bukit yang berada di tikungan ke-9, ke-10 dan juga ke-11, dimana saat ini masih dilakukan pembuatan badan jalan untuk menuju ke puncak. Dan di puncak bukit ini nantinya akan dibangun grandstand atau tribun untuk para penonton, sehingga tribun yang berada di puncak sini akan memanjakan para penonton, karena selain bisa menikmati balapan, penonton juga disuguhkan dengan panorama yang sangat indah sekali dari pantai yang berada di seberang tikungan yang ke-10. Lalu kemudian untuk pemasangan lampu penerang baik di outer line maupun di inner line, di samping kiri dan samping kanannya sudah dilakukan pemasangan. Bahkan kita lihat di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan sudah berdiri lampu penerangan yang nantinya akan menerangi sirkuit MotoGP Mandalika ini ketika digunakan di waktu malam hari. Dan ini adalah tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14, dimana di sini ada lintasan yang menghubungkan antara run off dengan outer line yang difungsikan nantinya untuk jalur evakuasi ketika ada para pembalap yang mengalami crash atau mengalami jatuh. Kemudian sahabat, untuk pembuatan grandstand atau tribun yang permanen sekarang sudah mulai dipersiapkan. Bahkan di sirkuit Mandalika sudah mulai ramai untuk pengerjaannya. Dan inilah bekas tribun dan juga bekas grandstand yang sudah dibangun, yang portable untuk kemarin menonton IATC dan juga WSBK. Sementara ini adalah jalan yang menuju ke sirkuit yang nantinya masuk ke tikungan 15, dan jalan ini nantinya tersambung dengan bundaran yang berada di luar sirkuit Mandalika. Dan kita lihat trotoarnya sudah cukup bagus dengan motif yang cukup indah. Ini untuk para pejalan kaki menuju ke sirkuit. Dan inilah tikungan ke-14, 15, 16 dan juga tikungan yang ke-17 saat ini untuk sirkuit Mandalika yang sudah dilakukan pengecatan. Bahkan motif batiknya sudah memerah ya, perpaduan antara warna merah putih dan juga dengan warna hijau. Dan inilah tikungan yang terakhir, yaitu tikungan yang ke-17 yang langsung bersentuhan atau terhubung dengan trek lurus sepanjang 700 meter.
Sementara untuk lebar main track atau lebar trek utama, sirkuit Mandalika ini mempunyai lebar 15 meter. Sementara untuk outer line dan juga inner line atau service road mempunyai lebar masing-masing 12 meter. Dan seperti inilah suasana di area pedok juga di belakang pedok yang masih terfokus untuk pembuatan atau penyelesaian lahan parkir. Kemudian juga untuk race control dan untuk podiumnya sudah dilakukan pengerjaan. Bahkan di area pedok untuk garasinya sudah banyak sekali yang dipasang rolling door atau rolling door ya untuk penutupnya. Kemudian bagi sahabat yang kebetulan belum mengetahui tentang pengerjaan atau pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini, bahwa sirkuit ini dulu awalnya dilakukan pembangunan di tanggal 1 Oktober, tepatnya hari Selasa ya, tahun 2019, dan sekarang sudah bulan Desember atau akhir tahun 2021. Jadi bisa sahabat hitung sendiri sudah berapa puluh bulan sirkuit ini memakan waktu hingga seperti yang kita lihat. Dan ini adalah medical center sahabat yang berdampingan dengan helipad Dorna. Dan untuk pengerjaan di bagian belakangnya di sini masih terfokus untuk perataan dan juga pemadatan di sini. Kemudian pagar atau precast kelilingnya sudah kita lihat di sini, bahkan untuk gerbang masuknya di sini sudah ditutup ya. Kemudian di sini untuk nama sirkuit ini terpampang di sini, bahkan sekarang dijadikan tempat selfie ya untuk para pendatang dan juga para pengunjung, hanya sekedar berfoto-foto mengabadikan momen-momen yang menurut mereka adalah merupakan momen yang begitu berkesan sekali ketika berkunjung ke sirkuit kebanggaan Indonesia ini. I know this gets so complicated. You lose your mind just to change. Pembangunan mega proyek sekelas sirkuit Mandalika ini memang membutuhkan tempat atau lahan yang cukup strategis, dan tidak salah pemerintah memilih kawasan ekonomi khusus Mandalika untuk dijadikan sebagai pembangunan sirkuit yang merupakan kebanggaan Indonesia ini. Karena KEK Mandalika ini adalah merupakan kawasan yang begitu diprioritaskan oleh pemerintah, sehingga Mandalika ini termasuk dari 5 KSPN atau kawasan strategis pariwisata nasional, yang termasuk di dalamnya ada Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado, Likupang, Bitung. Jadi diharapkan dengan dibangunnya sirkuit Mandalika ini akan menyedot turis baik domestik maupun turis asing yang akan berkunjung ke Mandalika. Dengan demikian diharapkan akan menambah pemulihan atau kemajuan di bidang ekonomi, terutama untuk warga Mandalika, Kecamatan Pujut atau Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Saat ini untuk pembangunan sirkuit hanya tinggal finishing saja sahabat, karena untuk main track atau track line, outer line, inner line, pedok, dan juga area gravel sudah selesai. Bahkan hanya tinggal menyisakan untuk pengecatan di beberapa tikungan saja di bagian area run off. Namun untuk fasilitas pendukungnya terus dilakukan pengerjaan seperti pembuatan lahan parkir. Kemudian yang selalu kita tunggu-tunggu untuk pembangunan grandstand atau tribun yang permanen untuk menghadapi MotoGP 2022 mendatang. Jadi dari grandstand dan tribun yang sudah kita lihat dibangun kemarin ketika digunakan untuk WSBK atau IATC, bahkan untuk MotoGP nanti ditambah kurang lebih hingga 8 titik lagi. Di antaranya di sebelah kiri tikungan kelima menuju tikungan yang ke-6,
kemudian di sebelah kanannya, di sebelah kiri tikungan yang ke-12, dan juga di sebelah kanan tikungan yang ke-12. Seperti itu kabar yang beredar untuk pembuatan grandstand tambahan selain dari grandstand dan tribun yang sudah dibuat kemarin di waktu untuk nonton WSBK dan juga IATC. Namun untuk kepastiannya kita selalu akan melihat realnya di lapangan nanti di mana saja dibangun grandstand dan juga tribun yang permanen untuk MotoGP mendatang. Kemudian kabar dari Pink Hill sahabat, dari Pink Hill sendiri yang rencananya akan ditanami bunga bougainville hingga 40.000 bibit bougainville. Namun hingga saat ini dikabarkan masih 5.000 bibit yang sudah dilakukan penanaman, bahkan sering kita lihat dan sudah berbunga ya. Namun untuk saat ini karena musim hujan, jadi tidak begitu banyak yang berbunga, walaupun memang ada sebagian yang berbunga. Dan kita ketahui bahwa bougainville atau bunga kertas, atau sering juga kita menyebutnya dengan kembang kertas, berbunganya ketika musim kemarau. Dan seperti inilah sahabat di bagian area long lap penalti di tikungan keempat menuju tikungan yang kelima. Dan untuk area gravelnya sudah cukup mulus sekali, sudah cukup halus. Namun kita lihat di sini untuk area run off-nya di sebelah kiri masih belum dilakukan pengecatan. Sementara jalan ini yang sudah dilakukan pengecoran, jalan ini adalah bisa dikatakan sebagai ujung dari jalan bypass Mandalika, atau ini adalah gerbang masuk di bagian tikungan yang kelima ya. Jadi ini terhubung dengan jalan bypass Mandalika. Dan seperti ini suasana, kita ketahui di sini dulunya sahabat bukit yang cukup tinggi sekali, namun sekarang sudah tidak kelihatan lagi dan sudah rata, bahkan sudah dilakukan pengecoran. Namun untuk area tengahnya di antara dua jalur ini masih terlihat kosong dan belum dilakukan pengejaan. Dan di sebelah kiri di sini yang ada genangan air, kemarin beberapa bulan ke belakang belum tumbuh rumput ya, namun sekarang sudah terlihat banyak rumput yang tumbuh. Dan disinilah nanti menurut kabar akan dibangun grandstand atau tribun menghadap ke tikungan ke-5, 6 dan juga ke-7, bahkan ke tikungan yang ke-10 depan. Sementara untuk pengerjaan tunnel sendiri sahabat, baik di tunnel kedua maupun di tunnel yang pertama masih terfokus untuk pembuatan drainase baru ya, untuk mengalirkan air sehingga nantinya tidak akan tergenang menggenangi di dalam area tunnel, sehingga akan menghalangi para pengunjung yang datang melewati tunnel tersebut. Sementara untuk tikungan yang ke-10 di depan sahabat, untuk tikungan yang 10 di bagian sisi kanannya sudah dipasang logo Pertamina, bahkan sudah tinggi sekali, beberapa bulan ke belakang sudah beres ya, sudah selesai. Namun untuk di sebelah kanan, terutama di atas bukit tikungan ke-9, 10 dan 11 masih terus dilakukan untuk pembuatan grandstand atau tribun untuk para penonton nanti. Bahkan sahabat, untuk para penonton yang akan datang berkunjung atau menyaksikan live MotoGP nanti tahun 2022 mendatang, direkomendasikan untuk menonton di atas bukit ini karena hampir 360 derajat kita bisa melihat di sini ya. Baik ke tikungan ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, bahkan ke tikungan yang ke-15. Bahkan yang paling indah kita bisa melihat suasana yang sangat indah dari Pantai Kuta Mandalika. Dan juga di seberang tikungan yang ke-10 ada Bukit Seger. Kemudian juga di sebelah kiri jauh di sana ada Pantai Serenting. Baik sahabat, inilah suasana sirkuit MotoGP Mandalika menjelang MotoGP yang
Menurut jadwal, kalau tidak ada perubahan, tanggal 20 Maret tahun 2022 mendatang. Dan doa kita untuk sirkuit ini semoga cepat selesai sesuai dengan jadwal, dan mudah-mudahan sirkuit Mandalika ini akan menjadi ikon baru Indonesia ya, terutama menjadi kebanggaan yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini. Demikianlah sahabat video kali ini, mudah-mudahan sedikit besarnya bisa memberikan gambaran atau informasi bagi sahabat yang tentunya memerlukan informasinya. Namun mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan juga kekeliruan di dalam memberikan narasi atau menerangkan tentang sirkuit ini, terutama cara penyampaiannya yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat semua. Untuk itu hamparan terima maaf mohon dibukakan yang selebar-lebarnya untuk kesalahan tersebut. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Namun sebelum pamit jangan lupa sahabat untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya. Akhirnya saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di esok hari tentunya masih di video yang sama.